Mari kita melihat tentang disjoint set. Ada beberapa optimisasi yang sebenarnya bisa kita lakukan. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai pad compression. Sebelum kita mengetahui tentang pad compression, ada baiknya kita mengetahui dulu sebenarnya apa yang bisa dioptimisasi dari disjoint set ini. Apabila kita memiliki sebuah disjoint set dengan node A sampai node N, kita tidak mari asumsikan bahwa N cukup besar, misalkan seperti 100.000 node. Lalu bagaimana cara graf seperti ini bisa terjadi? Sebenarnya ada sebuah sequence merge yang bisa membuat graf seperti ini dapat terjadi. Misalkan kita melakukan merge A, B, sehingga akan menjadi B, ini ya, akan menjadi B, dan lalu A akan menunjuk dia. Lalu kita bisa melakukan merge B dengan C, maka akan terjadi seperti ini, C. Lalu melakukan merge C dengan D, maka akan terjadi seperti ini, dan seterusnya. Dengan sequence merge yang seperti ini, kita akan dapat menghasilkan tree yang linear seperti ini. Oke. Maka dari itu, proses apa yang dapat memperlambat cara kerja disjoint set ini? Seperti yang kita ketahui bahwa disjoint set memiliki beberapa operasi, yaitu yang pertama adalah merge, isem set, make set, dan find parent. Permasalahannya adalah merge ini bergantung pada find parent. Apabila kita lihat berapa kompleksitas dari find parent, kompleksitas dari find parent adalah ON. Dari mana kita mengetahui bahwa kompleksitas find parent adalah ON? Apabila kita memiliki linear tree seperti ini, maka apabila kita mengecek find parent dari node N, maka dia akan berjalan sebanyak N kali ke atas. Oke. Berjalan sebanyak N kali. Sehingga kita bisa bilang bahwa find parent memiliki kompleksitas ON. In the worst case-nya dia harus berjalan sebanyak N kali untuk sampai ke atas. Lalu proses isem set A, B ini juga bergantung pada proses find parent. Proses make set ini adalah proses yang independen. Make set N ini adalah proses yang independen, sehingga mau bagaimanapun make set pasti harus ON. Isem set bergantung pada find parent yang ON. Merge bergantung pada find parent yang ON. Find parent sendiri bergantung pada dirinya sendiri ya. Oke, permasalahannya adalah mari kita lihat berapakah find parent dari A. Find parent dari A tentu saja A. Apakah find parent dari N? Ini adalah A. Find parent dari C ini adalah A, dan seterusnya. Apabila kita mencari find parent dari A, maka D, C, B, dan A juga akan mereturn hal yang sama, yaitu find parent dari mereka itu adalah semuanya A. Itu adalah observasi pertama yang dapat kita lakukan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja, ke depannya apabila kita sudah mengetahui bahwa find parent D itu adalah A, find parent C itu adalah A, find parent D itu adalah A, dan tentu saja find parent E adalah A, apakah perlu untuk kita membuat node D tetap menunjuk C sebagai parentnya?
Tidak. Karena kedepannya, karena kita selalu melakukan proses merge dan tidak ada yang melakukan proses unmerge, maka D akan selalu memiliki parent A. Sehingga setelah melakukan proses find parent A naik ke atas, find parent B, naik ke atas find parent C, ke find parent B dan find parent A, maka ketika rekursi balik dari A menuju B dapat mengeset langsung bahwa parent dari B adalah A. Ketika rekursi balik ke C dapat mengeset bahwa parentnya sekarang bukan lagi B, tapi adalah A, sehingga ini dapat naik ke atas. Ketika balik lagi ke D, maka kita dapat mengecek lagi ke atas. Ketika balik ke E, maka kita dapat bilang bahwa E parentnya sekarang adalah A. Sehingga dalam satu kali panggil find parent A, parent dari B, C, D, dan E akan berubah semua menjadi A. Itu adalah salah satu optimisasi yang kita sebut sebagai path compression, sehingga kita dapat menurunkan kompleksitas dari algoritma find parent ini dari ON menjadi O, kita sebut sebagai inverse Ackermann function dari N. Inverse Ackermann function dari N. Inverse Ackermann function adalah sebuah fungsi yang apabila diberikan sebuah angka yang sangat besar, misalkan N adalah 1 miliar, maka fungsi ini akan menghasilkan sebuah angka yang cukup kecil, kurang dari 4. Sehingga dalam satu kali proses find parent, ketika naik ke atas, dia akan membuat tree ini menjadi lebih rata. Dan apabila kita melakukan proses merge dan proses isem set dan proses find parent, kita melakukan banyak proses itu. Setiap proses tersebut akan memanggil proses find parent yang akan merubah ini semua. Sehingga dalam setiap waktunya kemungkinan besar tidak akan ada lebih dari 2 level tree ini, sehingga tree-nya akan tetap flat atau sekitar kira-kira di 2 level atau tidak 3 level. Kira-kira seperti itu adalah proses optimisasi dari path compression. Mari kita melakukan proses optimisasi path compression dalam codingan kita. Optimisasi dilakukan pada proses find parent, sehingga if parent ke X sama dengan X tetap return X, ini tidak berubah. Oke. Lalu yang berubah adalah return parent ke X sama dengan find parent dari parent ke X. Itu saja optimisasinya. Menambahkan hal ini akan mempercepat struktur data disjoint set dari ON menjadi O inverse Ackermann function N.